sahabat OMK, sahabat remaja, Bapak Ibu, ini Jalan Salib terakhir di lingkungan Vincentius dan luar biasa. Sore ini OMK kita akan berperan untuk memandu kita dalam Jalan Salib ini. Semoga pertemuan sore ini sungguh menjadi persiapan yang indah untuk mulai memasuki pekan-pekan suci minggu depan. Silakan Bu Sari untuk memulai atau mengantarkan pertemuan kita ibadah Jalan Salib sore ini. Terima kasih Pak Osman. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik OMK. Hari ini yang memandu OMK adalah memandu Jalan Salib adalah OMK didampingi orang tua yaitu Ibu Ayu dan Pak Yosep. Sudah ada pembagian tugas di chat Nifa, tapi boleh saya sebutkan. Perhentian 1 dan 2 Sari, 3 dan 4 Nifa, 5 dan 6 Erika, 7, 8 Swasti, 9, 10 Pak Yosep, 11, 12 itu Reta, OMK, lalu 13, 14 itu Ibu Ayu. Ya, nanti semuanya akan dipandu oleh Nifa dari OMK. Demikian, kami serahkan kepada Nifa. Silakan Nifa. Baik, terima kasih Bu Swasti. Selamat malam Pak Osman, Mohon Bapak maaf, Ibu sekalian. Sari, bukan Bu Sari. Oh iya, maaf. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman OMK, pada malam hari ini kita akan memulai ibadat Jalan Salib. Untuk Pak Tommy, tolong untuk presentnya. Ibadat Jalan Salib akan kita buka dengan lagu pembukaan.
Mari kita awali ibadat pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para sahabat remaja terkasih, Allah adalah kasih. Cinta Allah begitu besar dan dianugerahkan kepada kita dalam karya penyelamatan putranya terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diundang untuk turut serta merenungkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Di dalam sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan kerahiman Allah pada manusia, agar kita sekalian semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, manusia lemah. Meskipun saat ini dunia menderita karena pandemi COVID-19, namun Allah sungguh peduli dan memperlihatkan bahwa kerahimannya melampaui segala penderitaan manusia. Sungguh patut kita bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kembali peristiwa jalan salib Yesus. Semoga kita mampu menjadi lebih mengasihi, lebih peduli, dan menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus, sahabat kami, telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Semoga kami dalam merenungkan jalan salib semakin menyadari akan kerahiman-Mu yang tiada batas, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Semoga kami semakin mampu meneladani putra-Mu dan mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kami sehari-hari menjadi kesaksian sebagai pengikut putra-Mu bagi banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ditangkap, lalu dihadapkan ke sidang mahkamah agama oleh para pemuka agama dan saksi palsu dan yang tidak menyukai karya Yesus. Disusunlah fitnah agar Yesus bersalah. Lalu Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhkan mati bagi Yesus. Para sahabat remaja, dalam hidup kita menghadapi berbagai kepentingan dan keinginan. Seringkali kita tidak objektif pada diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Kita tidak peduli pada kebenaran dan menjadi saksi palsu. Kita berbohong dan memfitnah seseorang. Dusta dan fitnah merusak persahabatan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, ajarlah kami berlaku jujur dan berani mengatakan yang benar, walau itu kadang merugikan diri kami sendiri. Buatlah kami berani membela kebenaran, melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dengan mengesampingkan keinginan dan kepentingan kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus didera, diolok-olok, diludahi, dan dimahkotai duri. Lalu Ia dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib di pundak Yesus. Mereka
tidak suka kepada Yesus telah gelap mata dan untuk membawa salib yang berat, tanda bahwa Yesus bersalah. Yesus melewati kerumunan orang yang mencemoohnya. Ia menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Sahabat remaja terkasih, untuk tekun belajar dan menjalankan panggilan, kita sebagai anak dalam keluarga kadang sangat sulit ya. Ketika kita telah dianggap mampu bertanggung jawab atas diri kita, justru kadang kita sulit untuk taat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sedapat mungkin kita menghindarinya. Yesus telah memberi contoh. Ia bersedia memanggul sendiri salibnya. Maukah kita meneladani Yesus dengan setia dan taat melaksanakan tugas panggilan dan tanggung jawab kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan pengorbanan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena telah memberi kami contoh tentang ketaatan dan pengorbanan. Bantulah kami untuk selalu tekun, setia, taat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami dengan hati gembira. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perlahan Yesus berjalan meninggalkan kota memanggul salib yang berat, menuju tempat hukuman. Tubuh Yesus lelah, tenaganya digunakan untuk berjalan menanggung salib. Oleh para prajurit, Yesus dipaksa berjalan lebih cepat sehingga membuat banyak darah keluar kembali dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lemah. Beban salib terasa semakin berat. Ditambah pula dengan penderitaan batin karena ditinggal sendirian oleh para muridnya. Bukan hanya salib yang dipanggulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Beban dan tekanan itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kayu salib yang berat menimpa tubuhnya. Namun kasih Yesus pada manusia sungguh besar, dan Ia peduli pada keselamatan manusia yang dikasihinya, sehingga Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Sahabat remaja, pernahkah kalian mengalami sakit yang berat, dimusuhi dan dijauhi teman, kegagalan dalam belajar, persoalan dalam keluarga? Bagaimana sikap kita saat mengalaminya? Putus asa dan membiarkan? Apakah kita sabar menanggungnya atau menolaknya? Luka yang hanya ada di badan, tetapi juga dalam hati dan batin kita. Akankah kita mengikuti Yesus, Sang Sahabat, bangkit dan tidak menyerah pada kondisi sesulit apapun? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu yang berani bangkit saat jatuh. Hadirilah di sisi kami saat kami jatuh dan gagal, agar kami sabar dan tegar, berani bangkit dan menyelesaikan jalan salib kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Jalan salib terasa menyengsarakan. Yesus merasa sendirian menahan derita fisik dan derita batin ditinggalkan oleh para muridnya.
Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba hadirlah Maria, ibunya yang setia mendampingi hingga akhir. Maria menjadi saksi bagi sang putra, menuju akhir hidup yang harus ditanggungnya. Sahabat remaja, kita bersyukur memiliki figur ibu dalam hidup. Seorang ibu selalu setia hadir dalam suka dan dalam duka. Kehadiran ibu membuat kita merasa nyaman, tenang, dan terhibur lewat sentuhan, pelukan, dan ucapan-ucapannya. Kita patut bersyukur memiliki ibu yang senantiasa menyambut kita saat pulang sekolah, menemani kita di rumah, menasihati kita, dan siap untuk selalu mendengarkan cerita kita. Kasih sayang seorang ibu itu abadi, seperti kasih sayang Allah Bapa kepada kita, anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur memiliki Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Bunda kami juga. Terima kasih pula untuk ibu kami di rumah yang selalu memahami dan mencintai kami. Ampuni kami manakala kami merasa sudah mampu bertanggung jawab pada hidup lantas melupakan ibu. Kami berjanji untuk selalu mencintai, patuh, dan peduli membantu ibu di dalam kesulitannya. Hiburlah teman-teman kami yang belum dapat merasakan kasih sayang dari ibu. Semoga mereka dapat merasakan kasih sayang lewat orang-orang yang di sekitar mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin kehabisan tenaga. Padahal tempat yang dituju masih jauh. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut Yesus tidak sanggup sampai ke tempat tujuan. Maka mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggil salib Yesus yang berat. Sahabat remaja terkasih, pernahkah kalian ditolong atau menolong seseorang? Bagaimanakah perasaan kalian saat ditolong atau menolong orang lain? Melalui tolong-menolong, kita mewujudkan sikap saling mengasihi, peduli, dan bersaksi sebagai murid Yesus. Setiap pertolongan kita adalah uluran kebaikan hati Allah. Ada banyak orang yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Akankah kita menutup mata atas mereka? Apakah kita merasa terpaksa jika harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Simon dari Kirene bersedia menolong Engkau, meskipun awalnya karena dipaksa. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan sesama. Mampukan kami untuk selalu menolong teman-teman kami tanpa memilih dan merasa terpaksa, terutama teman-teman yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Keringat debu bercampur darah menghalangi pandangan Yesus. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Di saat itu ada seorang perempuan bernama Veronica yang melihat kesulitan Yesus. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendekat,
dan membersihkan wajah Yesus. Sebagai tanda terima kasih, Veronica mendapat gambar wajah Yesus pada kain yang dipakainya itu. Sahabat remaja terkasih, perbuatan Veronica sangatlah sederhana. Sebuah perbuatan kecil yang mungkin akan segera dilupakan dalam peristiwa kala itu, namun dilandasi dengan rasa hormat dan kasih yang besar. Kita pun dapat membantu orang-orang di sekitar kita, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan kecil. Misalnya membantu jika ada yang terjatuh, bukan menertawakannya, atau berbagi makanan. Bantuan kita sekecil apapun menjadi bukti kita menghargai, mengasihi, dan peduli pada sesama. Cinta kasih Allah dialirkan melalui diri kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih untuk semua orang yang dengan berbagai cara telah memberikan dukungan dan bantuan kepada sesama tanpa melihat adanya perbedaan. Bantulah kami untuk menyingkirkan perasaan ragu dan takut dalam berbuat baik. Ajari kami untuk tidak memilih dalam membantu sesama kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lemah memanggul salib. Perjalanan masih jauh dan tekanan dari para prajurit dan orang banyak semakin menambah penderitaannya. Cepat atau lambat Yesus berjalan, titik akhir perjalanan sudah jelas. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus tabah dan dengan teguh hati memilih kembali bangkit dan meneruskan perjalanan. Sahabat remaja, kita sering mengalami situasi di mana akhir sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan sudah terpampang di depan mata. Kita juga pernah mengalami kegagalan berulang kali. Mari kita meneladani Yesus yang bangkit lagi ketika jatuh dengan melawan ego dan kemalasan kita untuk bangkit untuk melanjutkan hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan-Mu untuk tidak menyerah meski harus jatuh lagi. Mampukanlah kami untuk tidak mudah berputus asa dan mengandalkan pertolongan-Mu dalam setiap keterpurukan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita, para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus. Karenanya Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sahabat remaja, marilah kita perlu melakukan introspeksi diri untuk menyadari seberapa jauh kita menghadapi kasih Allah pada kita. Apakah kita kerap melalaikan perintah Allah, petunjuk orang tua atau guru? Apakah kita mau bertobat dan mengubah diri menjadi lebih baik? Maukah kita mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami
Engkau menginginkan agar kami melakukan pertobatan dan menjadi lebih baik hari demi hari. Semoga kami dapat lebih mengasihi Engkau dengan segenap hati dan sungguh mengasihi sesama kami dengan menunjukkan belas kasih dan kepedulian terutama pada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanlah kami, Tuhan kasihanlah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah tampak. Namun, Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Sahabat remaja, kita banyak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri saja. Kita lupa orang-orang di sekitar kita dan kurang peduli dengan kehadiran mereka. Sudah saatnya kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita karena kita tidak hanya hidup sendiri di dunia ini. Mari kita perhatikan kebutuhan sesama kita, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dan mengulurkan tangan memberikan mereka kegembiraan. Kita menjalin persaudaraan dan persatuan dengan sesama di dalam Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat kami, syukur atas anugerah-Mu dan hidup yang kami miliki. Buatlah kami senantiasa membuka mata, telinga, hati, dan tangan kami untuk mengasihi dan peduli mengulurkan bantuan dan menyemangati sesama kami agar bersama-sama kami dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan padanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat Ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan, tetapi Yesus tetap diam menerima semua itu. Sahabat remaja terkasih, tidak ada seorang pun yang mau dipermalukan di muka. Menghina, mencaci maki, memukul, membicarakan keburukan orang, dan sebagainya adalah perbuatan yang merusak kemanusiaan dan persaudaraan karena merendahkan martabat orang lain. Setiap manusia diberikan martabat yang sama oleh Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh direndahkan. Bagaimana sikap kita selama ini terhadap teman-teman yang berbeda, terutama yang berkebutuhan khusus dan difabel?
Apakah kita secara adil menghormati dan menghargai keberadaan mereka? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, bantulah kami agar dapat memperlakukan sesama siapapun itu dengan rasa hormat dan penuh kasih. Berilah kami kemampuan untuk menghargai martabat orang lain, bersikap adil, dan beradab terhadap saudara-saudari kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit menegakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat yang tidak layak ada di tengah masyarakat. Meski kesakitan karena paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat remaja terkasih, kepasrahan Yesus menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib adalah bukti kesetiaan pada tugas perutusannya. Meski sakit, Yesus tetap menunjukkan cintanya demi menebus dosa manusia. Iya, dosaku dan dosamu, dosa kita semua. Namun, lihat apa yang diterima Yesus dari manusia. Hinaan, caci maki, dan ejekan dalam hidup kita seringkali sadar atau tidak sadar mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan banyak orang terluka hati dan perasaannya, sehingga mencederai persaudaraan. Apakah kita selama ini selalu berkata yang baik kepada sesama atau sebaliknya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih Engkau berkenan untuk setia menanggung sengsara di salib demi penebusan dosa kami. Jadikanlah kami setia berlaku, mengasihi, dan peduli kepada sesama, serta berani bersaksi sebagai murid-Mu. Meski dunia di luar kami seringkali menyakiti hati dan perasaan kami. Semoga kami hanya memiliki niat dan pikiran yang tulus dan mengucapkan kata-kata yang baik saja kepada semua orang. Berilah kami hati yang penuh belas kasih untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, sekaligus memohon ampun jika kami bersalah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami yang berdosa. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sahabat remaja terkasih, perasaan kesepian itu tidak menyenangkan. Mengalami penderitaan tanpa terlihat kemungkinan
adanya harapan atas perubahan pun menambah kepedihan di hidup kita. Mungkin kita pernah menemukan ada teman yang selalu bermain sendirian. Tidak ada orang yang mau bermain dengannya karena ia adalah anak yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Sahabat remaja, apakah kita berani untuk berteman dengan orang yang selama ini mungkin dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya karena ia berbeda dengan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, wafat-Mu di salib tidaklah sia-sia. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau menemani kami dalam merasakan kesedihan, kesepian, ketakutan, dan pengucilan. Terima kasih Engkau berkenan menjadi sahabat kami dengan mengalami pengalaman yang sama. Bantu kami untuk berani menjadi teman bagi semua orang tanpa memandang perbedaan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan suci-Mu Engkau telah menurunkan. Salah seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Yesus dari salib, lalu meletakkannya di pangkuan ibunya, Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati yang sedih. Namun Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Sahabat remaja, Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Bunda Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Seperti dalam Lukas 1 ayat 38. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikut Yesus. Ketika Yesus menderita, Bunda Maria tetap seorang ibu, walaupun orang banyak beramai-ramai menghujat putranya sebagai penjahat. Ia tetap seorang ibu yang menyimpan segala derita dalam hatinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau telah menunjukkan kasih sayang kepada semua orang lewat pengorbanan-Mu yang mengagumkan. Melalui wafat-Mu, Engkau memanggil banyak pribadi untuk berani melanjutkan karya penyelamatan kepada sesama. Semoga kami semakin menghayati karya belas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur batu. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam Yohanes 12 ayat 24. Sahabat remaja terkasih, marilah kita semakin berani mengasihi dan peduli pada sesama kita, dan menjadi saksi perbuatan baik. Mari kita berani berbagi, terlibat sebagai murid-murid Yesus yang tidak takut mewartakan kabar gembira. Mari kita mulai dari diri kita. Rasa bangga memiliki Allah yang begitu mencintai anak-anaknya. Kita merenungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah aku sudah mencintai Yesus dengan sungguh hati, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti kegiatan di gereja, dan rajin berdoa? Apakah selama ini aku sudah melayani orang lain dengan hati tulus dan penuh kasih? Apakah aku sudah berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada teman-teman yang berbeda denganku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, melalui pengorbanan-Mu, kami semakin memahami apa arti dicintai dan dikasihi. Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Semoga pengorbanan-Mu bagi manusia semakin menyadarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain, menunjukkan kepedulian kepada sesama, dan kami diteguhkan untuk setia kepadamu sampai akhir. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Ibu Bapa dan adik-adik OMK yang terkasih, Allah adalah sumber hidup dan kekuatan kita. Segala yang kita alami adalah kehendak-Nya, dan segala yang kita miliki adalah pemberiannya. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa syukur dan permohonan kepada Bapa. Bagi lingkungan Vincentius, Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga lingkungan Vincentius. Terima kasih menjadikan kami sebagai alasan Engkau memberkati lingkungan kami, pekerjaan kami, dan komunitas kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang, ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk semua yang saat ini berjuang untuk bangkit kembali karena dampak pandemi yang menghancurkan perekonomian. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan keteguhan hati. Semoga mereka tidak merasa putus asa, namun senantiasa berjuang dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Engkau akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memanjatkan doanya, dipersilakan.
Bagi kita semua yang berkumpul dalam kegiatan ibadah pada sore hari ini ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus yang kita renungkan dalam peristiwa jalan salib ini. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, ungkapan syukur dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi yang seperti yang berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Teman-teman terkasih, jalan salib Yesus adalah sebuah bukti nyata kerahiman Allah bagi kita manusia. Meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Semoga dalam masa pertobatan ini, kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita, Yesus, dengan semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi sebagai murid Kristus, mewartakan karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami, meski kami kerap lalai melaksanakan ajaran-Mu dan berdosa. Mampukanlah kami untuk menunjukkan kerahiman-Mu itu lewat sikap, semakin mengasihi dan peduli pada sesama, menghormati orang lain, dan berani menjadi saksi putra-Mu di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan OMK terkasih, dengan ini ibadat jalan salib telah selesai. Marilah kita semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini, terutama untuk yang bertugas, Nifa, Tari, Erika, Swasti, Reta, Bu Ayu, dan Pak Yosep. Terima kasih sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Saya kembalikan kepada Pak Osman. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sari, sahabat OMK, sahabat remaja, sudah memandu kita dalam jalan salib sore ini dan malam ini. Sangat berkesan, dan semoga dengan ini juga serangkaian kegiatan kita, pertemuan dan ibadat kita selama masa Prapaskah sudah berjalan dengan baik dan selesai, dan kita berharap bahwa kita sungguh-sungguh sudah siap kita memasuki Pekan Suci. Mulai dengan besok Minggu Palem, barangkali saya mengingatkan juga pesan dari pengurus MBS bahwa kita diharapkan membawa palem masing-masing. Jadi tidak disediakan di MBS, tetapi kita akan bawa masing-masing. Terima kasih sekali lagi sahabat OMK ya, Nifa, Sari, Swasti, Reta, Erika, dan juga Pak Yosep dan Bu OMK Yosep dan OMK Ayu. Dan besok selamat bertugas juga untuk OMK kita, saya kira istimewa ya. Gias dan Nifa, dan juga saya kira seluruh missionari yang bertugas besok dari Vincentius, Vio, Sari, Swasti, dan Caca. Saya yakin mereka juga tadi sudah sibuk juga gladi resik ya untuk lalu ikut di dalam pertemuan ibadat jalan salib kita sore ini. Aman, Gias, timnya besok di MBS? Aman Pak, tadi saya udah ketemu juga di gladi bersih. Bagus. Ya. Dan saya lihat core-nya juga dari Vincent itu, atau dari Binjai lah. Yang dominan saya lihat banyak. Tadi saya lihat Pak Heru juga dengan gondrongnya terlihat di itu ya, di gladi resik juga ya Pak. Wah, pokoknya Pak Heru luar biasa, Mas. Desi sama Purina kayaknya, 3 ya. Iya, itu Pak. Itu dirijennya itu Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, tadi yang di sana Pak Heru atau mirip Pak Heru? Pak Heru. Pak Heru, Bu Desi. Ya, tapi Purina. itu mewakili keluarga besar Vincentius luar biasa, Mas. Ya, ya. Last minute ditambah kuotanya ya, jadi menjadi 400 berapa ya Bu Rina? 70. 470. Mungkin rame ya besok, jadi tetap aja buat kita yang besok ke sana benar-benar kita mari menjaga prokes lah, tetap hati-hati karena kelihatan euforianya luar biasa. Begitu saya nggak ngerti juga kenapa bisa last minute kuotanya bisa ditambah double gitu, dan itu pasti persiapannya membuat panitia atau petugasnya kewalahan itu. Tapi harapan saya mari kita saling menjaga diri kita masing-masing, dan kita kalau masing-masing taat ya saya kira akan tidak ada masalah. Saya kira itu sekali lagi. Saya ada tambahan sedikit Pak Wakil. Silakan Bu Sari. Pak Heru sudah mengimbau untuk mengirimkan foto-foto keluarga ataupun foto apapun sehingga kita bisa perbaharui untuk lagu-lagu jika ada pertemuan gitu. Ya. Jadi ya betul. Saya mungkin sedikit update umat di lingkungan kita. Tadinya pengurus sudah berpikir untuk melakukan acara pasca offline.
Nah, yang salah itu Pak Heru minta masukan dari paroki, lalu dikirimkan jawaban harus minta izin ke paroki. Jadi kita minta Pak Heru untuk menanyakan, ya karena beliau taat, ya hasilnya kita nggak bisa offline karena nggak mungkin diizinkan, nggak mungkin nggak berkumpul gitu Pak Heru ya. Ya, betul Pak. Ya, kita sebagai orang yang taat harus mengikuti dulu Pak. Ya, itu bagian dari masa pertobatan. Jadi kita harus sabar, ini ujian, masa puasa ya. Jadi harus sabar. Yang penting foto-foto itu yang harus dikirimkan kepada saya. Baik di rumah, pas masa itu pas Paskah, monggo saja. Jadi tidak harus pas di gereja ataupun pas merayakan. Pas dasteran juga nggak apa-apa. Bu Rina ketawanya paling kenceng tuh Bu, Pak. Kenapa Pak? Jadi acara Paskah kita tahun ini masih tetap kita jalankan secara online. Jadi Pak Heru minta supaya bisa meriah, tolong foto-foto pakai daster, pakai apa gitu, tolong dikirimkan. Pakai sarung ya nggak apa-apa, Pak Osman. Pak Robert pakai sarung. Ya. Itu burungnya berkicau terus loh Pak Robert. Gara-gara dari Pak Osman. Iya. Pak Robert burungnya manjur, bunyi terus. Sekali lagi untuk tentu sesi liturgi yang sudah mengkoordinir dengan baik dan berusaha membuat kita semua terlibat. Saya kira itu yang utama ya, membuat kita semua terlibat, itu sangat mengesankan. Terima kasih untuk sesi liturgi. Bagian terakhir, saya kira kita foto-foto bersama, tapi sebelum itu mari kita apa namanya itu Bu Sari? APPKAJ 2022. Ya, APPKAJ 2022 semakin mengasihi, semakin peduli, dan serta menjadi bersaksi. Saksi, Pak Anton. Ya. Silakan Tommy untuk berfoto. Bu Imam buka on cam. Oke. Ini rekod ini. Semuanya sudah. Oh, minggu lalu rekod. Minggu lalu 26 layar. 23. Oke. Siap Bapak Ibu. Nah, 1, semakin mengasihi. 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi semakin peduli. 1, 2, 3. Sekali lagi semakin menjadi saksi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sempurna. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu semua. Malam. Kamu dilihat Yo. Gendalu semuanya. Unggul Junior. Baik, kasih feedback. Oke, matur nuwun.